itu baru jalan sekitar seminggu, belum sampai 2 minggu gue take down. Aduh, nggak ada sempet yang ya komentar-komentar haters nggak tuh? Kiss 95.1. The New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning. Masa pandemi ini kan banyak orang yang akhirnya menjadi kreatif begitu ya. Ternyata ada juga peluang-peluang di tengah kondisi yang kurang menguntungkan. Betul. Bukan cuma perorangan tapi juga brand. Banyak yang melakukan campaign yang begitu kreatif. Kadang-kadang tuh bentuknya gimmick. Ada yang seru, ada yang ngerasa ketepu. Iya kan? Aduh. Gimana caranya supaya bisa bertahan bisnisnya? Gimana caranya supaya beda dibanding yang lain? Gimana supaya menarik perhatian? Ada aja tuh gimmick-gimmick yang ya nggak bisa ketebak gitu. Iya, itu kayak kemarin yang baru viral, si Aukarin yang dia Katanya bilang beli hotel dan itu gue termasuk salah satu. Lo kemakan ya? Gue dikirimin gitu loh, jadi kayak gitu. gila loh orang udah bisa beli hotel. Terus gitu gue pakai jawab lagi ya di grup mama nih, gue jawab gini, hotel tuh sekarang lagi murah lagi. Seberapa murah beb? Banyak lagi kayak villa-villa gitu di Bali, hotel-hotel yang lagi dijual lagi murah. Astaga. Gitu. Jadi kalau dia beli wajar aja. Gue pikir bener, gue serius karena emang bener kan lagi banyak hotel-hotel di Bali yang dijual kan gitu. Jadi gue pikir gitu. Nggak tau-taunya selang esok harinya ternyata maksud gue itu gue beli kamar hotel guys gitu. Aduh gimmick banget. Lo inget gak sih yang Ibu Siska? Iya katanya gantung panci. Sweet Tomo. Gak taunya. Ya, promo. Kita masih ngomongin soal fenomena gimmick dalam marketing strategi. Seberapa efektif sih? Karena banyak juga orang yang ngerasa kena prank nih sama influencer atau konten-konten yang ada di dunia digital begitu. Makanya pagi hari ini kita akan ngobrol dengan senior content strategist dari Closet Indonesia. Nah jadi yang kita tahu nih ya, tunggu sebentar. Ini kan biasanya kan kalau misalnya kita ngomongin ada influencer, ada brandnya, biasanya ada orang di tengah-tengahnya nih yang nyariin atau menghubungkan antara si brand dengan si influencernya ini. Jadi sekarang sudah ada Febri Sekar. Selamat pagi. Halo pagi. Oke, sebagai konten strategis itu sebenarnya inti pekerjaannya apa aja ya ruang lingkupnya, Feb? Oke, jadi sebenarnya tuh gue jadi content strategist di Closet itu tanggung jawab pertama gue adalah cari cuan ya kan. Betul. Iya, tapi kalau misalnya tapi kalau misalnya ngomongin untuk bisa dapetin itu kan kita juga yang kita lakukan buat brand tuh banyak gitu ya. Misalnya kayak dari create ideation-nya, create strateginya, implementasinya, termasuk juga sampai nanti hasil campaign tersebut dengan influencer gitu tuh seperti apa. Kayak gitu. Ideation-nya berarti sebenarnya ide kayak gimmick-gimmick gitu bisa aja berasal dari kalian. Yes, betul. Bisa dari berbagai macam sih. Kan mungkin dari kalian sendiri kan juga punya creative agency, punya digital agency gitu. Banyak sih yang kita diskusikan sampai akhirnya tercetuslah itu sebuah ide gila seperti itu contohnya. Oke, nah ini buat Kiss listener semua, ini sedikit aja nih penjelasan mengenai Closet tempat Febri kerja. Jadi closet.co.id ini awalnya adalah website yang mewadahi komunitas wanita yang suka bahas nih tentang konten fashion trend, kemudian beauty, lifestyle. Nah sekarang Closet juga akhirnya bertumbuh bersama dengan komunitasnya dan jadi service yang berkembang jadi konten marketing company gitu. Nggak cuma mewadahi community tapi juga bantu brand untuk bikin konten marketing campaign mulai dari ideation tadi itu kemudian hingga implementasinya sampai output channelnya gitu, artikel influencernya siapa, bentuk videonya kayak gimana, eventnya dan sebagainya gitu ya. Nah seperti yang lo bilang tadi ya, jadi Febri ini sebenarnya kantornya itu di tengah-tengah antara brand dan influencer. Nah pertanyaannya sebenarnya lo ngelihat fenomena gimmick ini kan banyak yang ngerasa kena prank. Iya. Gue pun juga kena prank. Nah, lo ngeliatnya kayak gimana nih soal gimmick-gimmick kayak begini? Lo kena prank yang mana? Lo yang kena prank yang mana? Yang lagi happening itu loh, yang satu influencer yang fenomenal yang kira-kira lagi
dikira kita tuh beli hotel beneran itu. Oke. Lo pikir dia beli hotel beneran? Iya, jujur gue juga sempat ngira itu dia beli hotel beneran. Oke. Nah, begitu lo tahu itu ternyata gimmick. Menurut lo cerdas nggak itu? Cerdas itu gue rasa yang bikin tuh S3 marketing sih. Masa? S3 marketing. Gitu ya. Oke. Oke. Jadi cerdas. fenomena gimmick ini sebenarnya gimana supaya nggak jadi backfire buat brand atau influencer? Iya, jadi kan maksudnya saat kita bikin sebuah ideation dari brand itu kan kita juga udah pasti timnya udah lihat lah ya apa namanya kemungkinan negatifnya, kemungkinan positifnya kayak gitu kan. Tapi kan akhirnya mungkin juga mereka punya step-step journey untuk campaign sendiri. Misalnya mereka emang sengaja keluarin teaser dulu nih biar konten itu diomongin sama orang kayak wah gila nih jeder nih gitu. Tapi kan akhirnya tuh di-reveal juga kan gitu kalau ternyata tuh ada udang di balik bakwan ya kan. Ternyata ada sebuah brand yang melakukan campaign tersebut gitu. Jadi udah lo hitung tuh semuanya ya. Kalau misalnya dapat respon positif gimana, negatif gimana begitu ya. Nah, boleh nggak sih kita bahas ini tuh bersama dengan Pandey sebelumnya? Kalau dari Coach Pandey gitu-gitu, jadi bisa boleh ya? Ini setelah Pandey berarti naiknya. Boleh, makanya gue nanya sama Lita, boleh apa nggak? Gue mau. Gitu, tadinya tuh gue mau kasih Pandey itu di belakang. Ya boleh nggak sekarang Pandey dulu Pandey gitu justru? Boleh nggak? Boleh ya. Oke. Febri, kita tuh sempet tadi ngobrol sama seorang brand coach and advisor, ada Coach Pandey ya. Terus beliau mengatakan bahwa sebetulnya ada plus minus nih ketika ada gimmick-gimmick yang dilakukan oleh influencer berkaitan dengan brand yang mau mungkin dia jual. Nah, dengan yang lo bilang tadi, gue agak tertarik sih ketika lo bilang, wah itu S3 marketing gitu kan, berarti kayaknya heboh banget, hebat banget. Nah, sementara kalau kita ngedengernya nih dari informasi tadi tuh perlu diperhatikan juga gitu, orang bener-bener jadi merasa perlu untuk melihat cuma sekedar pengen ngecek doang, apakah betul-betul bisa dilihat nggak sih ini efektif gitu, bener-bener orang bisa beli atau banyak yang beli nggak, misalnya kamar hotelnya gitu. Nah tadi kan lo juga udah bilang tuh ya bahwa orang tuh akhirnya bisa sebagai seorang strategis gitu, kamu juga nilai tuh keuntungannya gitu dan ruginya bakal kayak gimana gitu. Nah sekarang pertanyaan gue adalah gitu, lo biasanya tuh ngitung untung ruginya ini tuh sampai sejauh apa sih gitu? Misalnya kan karena dengan gimmick seperti ini akan ada ruginya dong tetap gitu dari kalian gitu, bahwa misalnya menghilangkan kepercayaan gitu, bahwa orang ngerasa ya ini gimmick doang, besok-besok gue gak mau percaya lagi deh dengan influencer tersebut. Nah lo ngitung ruginya tuh harus sampai sejauh mana? Oke, kalau yang untung ruginya itu kan balik lagi sebenarnya nggak semua brand juga bisa dilakukan seperti itu kan. Jadi mungkin nggak semua brand juga se-fleksibel itu untuk create sebuah campaign yang berbeda gitu dari yang lainnya. Tapi ada juga brand yang misalnya kayak ngejaga identity mereka tuh memang mereka udah seperti ini gitu. Jadi personal brandnya udah seperti itu gitu. Jadi mereka juga melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan brand campaign yang sudah mereka buat gitu. Nah kalau sejauh ini sih untung rugi masalah budget yang menjual ke kita ke klien itu lebih kayak misalnya numbers tuh bisa dijadikan sebuah matrix gitu kan, misalnya kayak kita ada spending berapa dan akhirnya berapa banyak orang yang lihat campaign kita gitu kan, berapa banyak audiens yang bisa kita reach dari campaign yang sudah kita lakukan gitu, dan nanti kita lihat juga gimana feedbacknya, gimana insight-nya, itu biasanya kita summary-in dan kita deliver itu menjadi sebuah report untuk ke sebuah brand. Kayak gitu. Feb, yang namanya ide kreatif kan emang dibebasin seluas-luasnya ya. Tapi kan seperti lo bilang tadi, ada antisipasinya, kalau positif gimana, kalau responnya negatif gimana. Ada batasannya nggak sih dalam menciptakan konten dari sisi kreativitas? Oke, jadi kalau batasannya tuh sebenarnya tergantung siapa klien lagi kita handle. Dan itu tuh banyak banget sebenarnya faktor ABC-nya gitu loh untuk membuat sebuah konten gitu. Misalnya aku nih sering banget nih kerja sama susu formula bayi gitu kan. Itu kita tuh ada pakemnya gitu. Kita tuh nggak boleh namanya kerja sama orang yang bayi ibu ini yang
usia anaknya tuh di bawah 1 tahun, itu tuh udah pasti tidak boleh kayak gitu. Oke. Kalau misalnya kayak misalnya aku handle brand suplemen atau vitamin atau obat gitu, itu kita nggak boleh pakai influencer yang profesinya sebagai dokter kayak gitu. Sebenarnya sih pakem-pakemnya ya harus disesuaikan dengan brandnya, dan kita juga harus ngerti dulu nih sebenarnya dari brand identity yang sudah dibuat oleh si klien kita ini seperti apa gitu yang mau kita buat. Jadi ya jangan sampai kayak misalnya brandnya kayak gini, komunikasi kayak gini, tapi kita saja sesuatu yang di luar dan itu akhirnya bisa merusak citranya mereka kayak gitu. Oh, jadi pakem-pakemnya disepakati dulu sama brand gitu ya? Iya. Oke. Nah, lu sebagai strategis tuh sempat bilang bahwa wah gila nih S3 marketing banget nih dengan si influencer itu mempromosikan sebuah hotel dengan bilang bahwa dia beli hotelnya. Padahal sebenarnya yang dia maksud adalah dia beli kamar hotelnya dan lagi ada promo ini itu. Nah, yang menjadi pertanyaan gue nih adalah kan sekarang nih promo gimmick ini kayaknya jadi the new thing gitu. Apa-apa digimikin. Ya nggak sih, Bo? Bener. Sempet si Ibu Siska siapa itu? Katanya berhenti Gantung panci gitu. Ternyata gimmick. Say, dan banyak gitu. yang kemakan loh. Iya, gitu. Nah, ini berarti tuh sebenarnya lagi happening banget ya fenomena gimmick ini. Kayaknya semua orang tuh ide kreatifnya jadi menuju ke sana. Plot twist atau prank gitu. Menurut kamu gimana? Ya sebenarnya kan maksudnya kita kan membantu brand ini kan untuk dia juga bersaing dengan kompetitornya kan. Nah, cara persaingannya mungkin ada yang positif, ada yang kayak tadi kayak gitu. Cuman kan memang objektif dari brand ini pengen disampaikan in a fun way agar message itu bisa sampai ke audiensnya mereka itu gitu. I see. Oke. Cara yang dipilih aja nih mau kayak gimana kayak gitu. Apakah mau bikin yang kayak se-viral itu? Oh ya memang kayak udah ngikutin standar brandnya mereka ini mau dibikin kayak apa gitu. Karena kan nggak semua brand bisa digimikin. Tapi juga ada brand juga yang se-fleksibel itu untuk digimikin. Nah, itu yang tugas kita nih sebagai orang di tengah-tengah ini untuk ngerti dulu nih gitu sebenarnya objektif brand ini mau apa. Iya sih. Baru nanti kita bantu mereka untuk mencari ide gilanya nih. Dan kita suggestin kayaknya oke loh kalau brand lo dibikin seperti ini gitu. Atau Oke. Kalau gitu kok ada nggak KOL, influencer atau content creator yang nggak mau kalau gimmick-gimmick dia nolak gitu? Ada? Gimmick ini mungkin kita artiin kayak soalnya kan biasanya kalau dari aku tuh output KOL ini adalah sebuah brief ya gitu kan. Akhirnya kita ngasih brief, ngasih direction dan mereka bisa lihat atau misalnya KOL ini kan juga kita trust mereka ini menjadi key opinion leader gitu kan. Review untuk mereka coba produk klien kita kayak gitu dan mereka mengutarakan melalui dengan sosial media channel mereka kayak gitu. Nah, kalau menolak brief dari kita ini sebenarnya itu juga hak dari si KOL-nya dulu gitu. Mungkin aku boleh cerita dikit gak? Boleh dong, banyak juga nggak apa-apa loh. Febri manis banget sih, gimana? Jadi aku tuh kemarin tuh pernah ya kayak handle brand beauty gitu. Nah, beauty brand ini tuh sebenarnya dia brightening cream gitu, dan kita pasti kan juga kalau brightening cream ini pakai KOL yang memang beauty influencer gitu, mereka suka review beauty kayak gitu kan. Iya. Nah, karena dia brightening cream kan pasti kan kita pengen lihat kayak before after si KOL itu gitu kan. Kemarin tuh aku juga suggest gitu ke kliennya kayak kita cari yuk KOL yang memang kulitnya agak eksotik nih gitu. Nah, akhirnya kita kerjasama deal, kliennya KOL coba review produknya, ternyata nggak cocok gitu. Dia bilang, Mbak, aku pakai produk si klien ini, muka aku tuh jadi abu-abu gitu loh gitu. Terus? Gitu, maksudnya kayak tononnya itu nggak sesuai gitu, bukannya jadi cerah gitu, tapi kan jadi kayak kulitnya tuh nggak masuk gitu. Tapi kan kalau di foto jadi jelek, jadi image produknya juga nggak bagus gitu kan. Nah, kita ya jadi orang di tengah-tengah ini tuh bisa ngasih solusi juga gitu untuk kedua belah pihaknya gitu kan, kayak ya mendingan kita batalin kontrak ini secara baik-baik gitu.
Oh bisa seperti itu asal ada pembicaraan Tapi si KOL ini juga dengan kelegoan gitu ya, makanya dia sendiri yang mengaku gitu, kok dia aku nggak cocok ya gitu ya, bukan serta-merta dia ingin mendapatkan cuan. Iya. Hebat juga sih. Hebat. Nah, apa terakhir nih ya, boleh nggak sih terakhir sayang? Apa prinsip teguh yang lo pegang dalam menciptakan strategi konten? Kalau gue mah agama ya. Bukan gue pertanyaannya. Sorry. Kalau gue cuan sih sebenarnya. Cuan. Gue demen deh sama lo Febri, lo dari awal ngomong cuan, lo mau tutup lagi dengan cuan. Emang lo tuh cuan banget orangnya. Iya. Oke, apa tuh Febri? Enggak, ya objektif yang bikin konten strategi yang kita pegang teguh pertama tuh objektif dari brand sih. Itu kita benar-benar harus tahu banget kayak brand ini tuh mau dibawa kemana kayak gitu. Kalau misalnya kita udah paham brandnya mau di mana, kita baru tentuin lagi nih channel apa yang mau kita pakai. Channelnya itu bisa jadi kayak apakah artikel, video, atau TikTok gitu kan, atau podcast gitu. Oke. Itu kemudian baru lagi kayak siapa nih yang cocok nih KOL-nya untuk kita aja kerjasama untuk mewakili brand yang tadi kita udah handle ini gitu. Apakah audiensi follower-nya cocok sama brandnya, atau kira-kira persona dari KOL ini cocok atau enggak buat brandnya, kayak gitu-gitu sih ya. I see. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih banyak informasi dan pencerahannya Febri. Ya mudah-mudahan sih dengan penjelasan lo makin banyak nih KOL yang memang nggak asal terima aja, tapi ya memang disesuaikan dulu sama dianya. Cocok atau enggak, jangan asal terima cuan gitu kan. Iya, tapi juga ini juga menjadi pertimbangan untuk siapapun yang berada atau membuat gimmick tersebut, entah itu brandnya, entah atau itu misalnya agensinya, konsultannya gitu tuh juga diperhitungkan dengan sebaik mungkin supaya nggak backfire baik untuk brand maupun juga untuk personal branding dari si influencer tersebut. Iya, gitu jangan sampai nanti orang yang lihat konten itu rasanya kena prank. Thank you Febri Sekar, Senior Content Strategist Closet Indonesia. Thank you. The All New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning. Ngomongin soal kena prank sama content creator. Ya. Sekarang kita ngobrol aja sama content creatornya. Asli Bo, dan ini lagi hits banget nama lagi yang satu hype ini. Ya? Aduh, hype banget. Bukan lagi. Dan bisa dibilang salah satu voice talent yang luar biasa di negeri ini. Itu dia. Waktu itu kita sempat ngobrol sama dia ya. Sempat ngobrol. Nah, makanya kita ajak ngobrol lagi. Selamat pagi Bimo. Selamat pagi kakak-kakak. Halo. Halo. Bimoki. Instagram itu lo itu kan ya? Iya betul. Bimoki. Kalau di TikTok apa di TikTok? Sama juga. Sama juga ya. Kalau di YouTube apa YouTube? Sama juga. Sama juga. Gila ya, gua promosiin tuh semuanya tuh. Kalau di Foursquare udah nggak ada. Tetap juga ada. Ya ampun. Gue mau tanya dong Bim, dari sejak viral yang waktu itu tuh yang lo isi suara flight attendant. Iya kan? Nah, sekarang lagi ngerjain apa aja nih? YouTube kek, podcast kek, atau apa sekarang? Podcast, terus juga ya konten-konten di Instagram yang berhubungan dengan voice ya gitu, karena agak menarik juga sih, ada beberapa talent, bukan beberapa ya, banyak klien, bukan talent, yang sekarang tuh pengen nyoba-nyoba untuk bikin promosi atau bikin konten yang berhubungan dengan voice gitu. Kalau tadinya kan video atau apa gitu-gitu kan, konten creator yang lain gitu. Ini berhubungan dengan voice gitu. Nah, gue tuh melihat lo kayaknya udah mulai banyak nih klien-klien datang. Alhamdulillah. Iya kan, ya. Nah, makanya sekarang pengen nanya deh, berarti kan ada banyak brand yang mau bekerja sama. Yes. Nah, pertanyaan gue sekarang ini kan banyak nih brand yang bikin gimmick nih untuk mempromosikan brandnya. Oh iya, betul. Iya. Nah, lo tahu dong, pernah nggak ada yang kayak gimmick-gimmick gini juga kerjaan untuk mempromosikan sesuatu hadir buat lo tuh? Ada nggak? Ada sih gimmick-gimmick gitu yang pura-puranya, tapi kayaknya udah gua archive ya di Instagram karena memang kontrak juga sih. Oh gitu. Jadi ini kok nggak enak sih makanannya, bla 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 gitu. Nah, gua ngiklanin pakai suara voice tapi nggak enak gitu makanannya. Tapi ternyata itu iklan bumbu
penyedap lah gitu. Oh, gitu. Jadi gimmick-gimmick gitu. Gue mau tanya deh Bim, kalau misalnya lo dapat brief nih, gimmicknya begini ya. Lo ada pertimbangan ini nggak? Wah, ini bisa backfire nih buat gue nih. Ada kepikiran kira-kira nanti nih audiens lo, followers lo akan ngerasa ketipu nggak? Iya, tuh biasa sih ada ya. Cuman kan gue sama tim udah magerin gitu. Kira-kira batasan apa, gimmick sebatas apa yang bisa gue terima gitu. Karena satu sisi gue juga udah melihat apa ya, gue nggak mau nyebut netizen sih, tapi ya netizen memang. Iya, emang netizen lah. Netizen sih. Nah, netizen di Indonesia kan udah lumayan pinter-pinter nih. Mereka udah bisa melihat kalau ini gimmick gitu, apalagi yang dilakukan oleh beberapa KOL ya, gue menyebutnya bukan influencer, KOL, dengan jarak waktu yang berbarengan. Loh kok sama nih, wah kayaknya gimmick nih. Atau misalnya kayak syutingan yang menjurus-jurus gitu, yang kok sedih-sedih tapi kok ada maskernya misalnya gitu, oh ternyata iklan masker kayak gitu-gitu. Sebenarnya udah bisa kebaca. Nah tapi yang gue batasin tuh udah bener-bener sara sih. Itu pokoknya no Sarah sama sekali ya. Sarah dan aduh punten kalau gue pribadi pemerintahan. Pokoknya menyangkut-nyangkut kampanye politik gitu ya. Iya, macam-macam. Karena gue pernah dapat brief gitu ya untuk gue ngulik voice over lah pakai 3 intonasi gitu. 3 intonasi, ceritanya gue baca di koran gitu. Wah, ini ada skrip bagus nih di koran. Ternyata itu adalah kampanye waktu itu tentang bansos. Gitu, tentang bansos. Nah, nggak lama kemudian, punten banget ya, kan kita semua tahu ada kasus tentang bansos. Wah, itu fire dong. Nah, itu gue fight banget sih ke klien karena waktu itu kita juga tidak ada kontrak. Untungnya tidak ada kontrak 2 minggu atau 3 minggu harus di-keep gitu ya. Di situ tidak ada poin itu, akhirnya itu baru jalan sekitar seminggu, belum sampai 2 minggu gue take down. Udah ada sempet yang ya komentar haters nggak tuh? Nggak sempet sih. Belum sempet ya. Belum sempet karena waktu itu masih diduga. Iya, tapi emang agak sensitif sih waktu itu. Jadi kalau untuk urusan pemerintahan, politik apa segala macam, lo batasin itu enggak akan lalu. Karena itu udah lumayan. Kalau kata anak-anak zaman sekarang, kena mental tuh. Iya. Tapi nih gini nih ya, ini kan menarik. Tadi kan lo bilang bahwa gue dan tim. Berarti untuk lingkup pekerjaan lo sekarang ini yang berkaitan dengan sosial media, ya tadi tuh bikin konten segala macam, kan ini kan jadi pekerjaan baru nih ya. Bener. Berarti lo menganggapnya nih ini sesuatu yang memang perlu dirembukan gitu ya, nggak bisa lo mikir sendiri, karena biasanya tuh personal judgment lo tuh bisa aja berbeda gitu ya kalau dirembukan dengan tim dan juga mengetahui rules dan juga batas atau pagernya gitu ya, Nek? Yes, betul. Karena kan sebenarnya bisa gue kerjakan semua sendiri, tapi kan ini teman-teman yang ada di sekitar ini juga sudah ada job-jobnya masing-masing ya, untuk ngurusin gue dan teman yang lain yang ada dalam satu lingkup manajemen kalau boleh dibilang ya. Tapi sih bukan manajemen juga karena teman-teman sendiri. Jadi kita memang sudah ada kesepakatan bersama karena juga belajar dari pengalaman yang waktu itu masalah politik itu. Iya. Jangan deh gitu. Itu juga dibilang sih sebenarnya gimmick ya. Kalau boleh dibilang sih itu juga udah masuk gimmick gitu. Jadi ya udah kita mikir bareng-bareng. Jadi walaupun nilainya besar gitu ya secara idealisme gua, wah ini duit nih buat gua, tapi yang kena kan nanti bisa ke semuanya. Let's say misalnya gue nggak mau sombong atau gimana ya, misalnya nanti gue di blacklist atau gimana, nah, teman-teman gue ini kan juga yang akhirnya kena dampak dan bisa dapat berkah bareng-bareng juga gitu. Jadi sekarang lebih pikir panjang gitu ya, Bim. Bener. Mau nanya lagi deh. Semua orang kan sekarang melakukan gimmick nih ya, Bim gitu. Menurut lo masih asik nggak nih bergimmick-gimmick ria, atau lebih baik natural aja? Karena tadi lo udah juga sempat bilang netizen sekarang tuh makin pinter. Orang tuh masih bisa keluar gimmick nggak sih? Misalnya kayak gini, aduh pala gue tuh gatel-gatel seminggu ini, hari kedua juga ngomong pala gue gatel-gatel, hari keempatnya udah sampo gitu muncul ya kan gitu. Nah maksudnya gue masih bisa kemakan gak tuh kalau kata Bayu? Kemakan sih, harusnya bisa kemakan karena
gimmick tuh love hate relationship dengan kreatif ya, proses kreatif. Iya sih, itu bagian dari proses kreativitas juga ya, Bim. Oke, pesan lo buat para content creator supaya followersnya nggak ngerasa kena prank kalau bikin gimmick. Gimana, Bim? Iya, yang pertama sebenarnya, aduh, gua nggak enak banget nih kalau ngomong kayak gitu. Gak apa-apa dong. Berdasarkan pengalaman lo banget dong, lo kan emang udah pas banget untuk ditanya mengenai pengalaman. Juga banyak banget yang netizen pengen gimmick negatif gitu. Oh, banyak ya. Serius? Iya serius. Ada karena junjungannya mereka juga gimmick negatif mulu gitu. Ketika gimmick positif malah nggak kemakan. Astaga, gitu. serius gimmick negatif, Iya, gimmick positif ada kemakan. juga. Oh my god. Malah misalnya dia berbuat baik atau misalnya wah nih, aduh gua nggak mau sebut di sini lah. Pokoknya mungkin paham gitu ya. Tiba-tiba dia jadi alim jadi apa malah udahlah gua unfollow, gak seru lo. Udahlah yang kayak kemarin aja rebel gitu-gitu kan termasuk ya gimmick negatif. Ya Allah. Iya. Kocak banget sih. Oke, jadi tipsnya apa nih? Menurut gua ya lebih positif aja, positif vibe aja gitu. Terus hindari sara, hindari yang negatif-negatif karena balik lagi banyak banget netizen yang iseng juga kalau ketika kita buat gimmick yang negatif atau yang berujung ke banyak orang tidak senang, itu kita harus ingat ada UU ITE nih di negara kita nih juga kan. Dengan misalnya perbuatan tidak menyenangkan atau lain-lain itu kan gampang banget ya kita dijerat dengan pasal seperti itu. Yang menyinggung-menyinggung gitu. Yang kedua ya kalau memang kita sudah sadar kita adalah content creator atau influencer atau KOL lah apapun itu sebutannya yang membuat sebuah proses kreatif, ya kita harus sadar, ayo dong kita gali proses kreatif kita yang lebih kreatif lagi supaya orang tuh gak gampang ketebak kalau ini gimmick. Itu dia. Jadi bikin gimmick buat lo masih asik-asik aja karena itu proses kreatif, tetapi harus tetap dengan nuansa positif. Tidak menjelek-jelekan sesuatu hal, orang, agama atau apapun itu gitu ya. Pokoknya dinilai kembali nih, harus cara bijak menilainya gitu. Jangan ya. gampang ketebak. Iya. Jangan gampang ketebak tuh susah tuh, mahal tuh. Nah, mahalnya di situ tuh. Itu dia. Benar. Pantesan lo mahal ya. Lo jarang ketebak soalnya. Brengsek lo kok gitu. Thank you Bimoki. Have a good day. Thank you semuanya. Thank you. Bye. Di All New Kiss 95.1 FM Kiss in the Morning, memang seminggu ini tuh kita lagi membahas mengenai prank. Iya, betul sekali. Makanya tuh kemarin sempat kita bahas lah itu mengenai surprise gagal di ulang tahun, plot twist film di hari film nasional. Selasa. Iya, kemarin hari Selasa. Iya kan? Makanya juga hari ini nih yang mau kita bahas adalah kecelek gimmick, say. Nah, itu dia. Ternyata promo influenza alias influencer. Seberapa efektifkah menggunakan gimmick-gimmick kayak gini supaya meningkatkan brand value sebuah perusahaan? Kita akan ngobrol dengan seorang brand coach and advisor, ada Mas Pandepra. Selamat pagi Mas Pande. Halo, pagi-pagi. Asik, bisa ngobrol sama Mas Pande, seneng banget loh kita di sini. Thank you so much ya Mas. Tapi emang kita nih kan kemarin sempat dihebohkan dengan seorang influencer, depannya A, belakangnya N, nama terkenalnya Aukarin. Lu sebut semua dong. Ngapain lu pakai sebut awalnya, belakangnya lu sebut juga. Iya, kemarin kan katanya tuh dia beli sebuah hotel. Dia bilangnya dia beli hotel, beli hotel dan heboh. Wih, ternyata itu gimmick. Maksudnya beli kamar hotel, nggak tau-taunya itu adalah sebuah promo. Itu dia, banyak yang kecele dan merasa kena prank nih. Nah, pertanyaan kami sebenarnya Coach, seberapa efektif sih penggunaan gimmick-gimmick kayak begini untuk sebenarnya bagus apa enggak? Nah, itu dia. Ya sama kayak waktu saya iseng juga di Facebook kemarin. Saya pulang dari Bali, kebetulan pesawatnya kosong. Terus saya foto aja pesawat, terus saya bilang pesawat punya gua. Terus orang rame komen di Facebook, wih gila Sultan lu sekarang gini segala macam. Terus? Karena kebetulan saya duduknya di belakang, walaupun di depan ada orang, tapi kalau di foto kan dari belakang kelihatannya kayak pesawatnya kan kosong. Jadi saya bilang begitu, orang gila, wih gila Sultan. Nah itu kan
hampir sama kan dengan yang kemarin kejadian. Iya, iya. Nah, jadi kalau ditanya seberapa efektif, pertanyaannya adalah efektif untuk apa? Kalau untuk cari awareness, ada pertanyaan lanjutan. Awareness untuk message yang mana? Nah, ini kan yang jadi perlu dipertimbangkan. Jadi kayak kemarin mau boosting misalnya nama hotelnya dengan satu gimmick tertentu, ya kan? Akhirnya orang-orang jadi kecewa. Justru yang timbul dari situ, orang akan ngecek hotelnya, iya. Tapi apakah akan menjadi conversion yang orang mendadak terus rame ikut-ikutan beli hotel? Nah, ini kan belum tentu. Kalau ya benar sih. Iya. Nah, jatuhnya kan bisa menimbulkan distrust. Bagi yang penasaran paling cuma ceki-ceki online doang. Bener. Oh, ini tuh katanya hotel yang bisa dibeli itu. Oh, cuman segini doang. Kalau yang tertarik ya boleh deh kapan-kapan gue nyoba beli hotel. Nanti ada yang ngikutin gimmicknya. Satu sisi bisa work, tapi kan nggak jelas apa message yang mau disampaikan. Gitu. Jadi kalau bila efektif, ya efektif untuk awareness. Cuman sekedar ngebuat orang datang ceki-ceki website, ceki-ceki Google, ya itu efektif. Karena message-nya kan ada something. Tapi kalau ke arahnya conversion dan lain-lain untuk orang beli di sana, justru bisa backfire. Orang akan bertanya, nih hotel yang bisa dibeli ini, kalau gimmicknya aja ajaib begini, jangan-jangan nanti servisnya ajaib dong. Iya benar juga ya. Orang jadi takut kena prank 2 kali gitu. Iya. Jadi ada plus minusnya dong sebenarnya penggunaan gimmick kayak begini ya, Coach Pandey ya. Yes. Bisa bagus kalau kita tahu banget emang untuk apa. Jadi purpose-nya dalam setiap, ini kan masuk dalam brand activation ya. Iya. Dalam bentuk brand activation. Jadi setiap brand activation itu harus clear purpose-nya apa. Oke. Ini penting nih untuk pemilik brand nih. Iya. Tapi sekarang tuh kayaknya gayanya tuh jadi kayak gini-gini gitu loh, kayak ala-ala plot twist gitu loh. Bukan plot twist ya, apa ya? Bukan plot twist ya. Apa sih istilah, kayak kita ada gimmick, kayak kita di prank padahal enggak. Nah, yang kemarin juga sempat aku lihat tuh kayak misalnya gini loh, Coach Pandey, kayak misalnya tuh dalam seminggu ini influencer yang aku idolakan itu kepalanya gatal-gatal. Terus dia bilang, aduh kepalaku tuh gatal-gatal ya, kepalaku tuh gatal-gatal ya, kepalaku gatal-gatal. Jadi, dan dia tuh ngomongin kepala gatal-gatal tuh seminggu penuh sampai kita yang follow dia dan merasa kesian sama dia. Karena kan dia nanya apa ya solusinya kan kita jadi dengan sepenuh hati ngasih saran gitu loh, Coach Pandey. Nggak tahu-taunya persis seminggu dia muncul loh iklan shampoo. Oh, gila. Beneran, Coach Pandey. Aku tuh sebenarnya agak di-prank nggak? Gue merasa marah sih. Kenapa? Kan gue merasa marah, kesel karena setiap kan gue juga ikut ngasih saran. Setiap saran yang kita berikan tuh dari hati lo gitu. Kita nggak menyangka bahwa lo tuh ternyata gatel-gatelnya lo tuh bohongan kayaknya, ya nggak sih? Walaupun dia ngerasa gimmick. Walaupun dia bilang gini, akhirnya aku menggunakan shampoo ini lagi. Cuman kan kita kan juga bukan anak bego ya, Nek, yang nggak ngerti kalau itu ternyata sebenarnya gatel-gatelnya bikinan gitu, Coach Pandey. Nah, ini yang bisa dibilang backfire itu ya. Aduh. Iya, jadi sebenarnya yang orang banyak salah kaprah itu dengan kata brand dan branding nih. Kalau mau kita runut balik. Jadi aku cerita sedikit boleh ya, supaya ini nanti meluruskanlah teman-teman di Kiss FM yang ada dengerin Kiss FM ini bisa lihat, oh ini cuman main-mainan doang nih, udah ketahuan dari depan. Karena kalau saya seorang brand tahu, oh ini mainan nih kelihatan. Ini beneran nih kelihatan. Jadi gini, brand itu kan sebenarnya kan itu adalah ikatan emosi dengan audiens kita atau konsumen lah bisa atau ini. Nah, branding itu adalah prosesnya membuat ikatan itu. Nah, jadi kalau kayak tadi, dia gatal-gatal, saya udah sepenuh hati loh. Karena apa? Kita punya satu ikatan emotion dengan dia gitu loh. Dia sudah punya brand bahwa dia adalah tokoh A yang kita percaya begini, yang kita percaya begitu. Ya kan? Tiba-tiba dia ngelakuin itu, ya sama aja kayak istilahnya yang ngajak jalan gua, yang ngajak pulang yang lain kan gitu.
Oke. Jadi berasa kayak di PHP-in. yang jemput siapa, yang antar pulang siapa? Iya bener. Nah itu kan sayangnya sama siapa, nyamannya sama siapa. Itu gitu bisa kan. beda-beda tuh. Tapi berarti rugi buat si influencernya juga, ya brandnya juga dong ya kalau dipikir-pikir gitu kan. Brandnya mungkin tidak terlalu damage, tapi damage terbesar ada di influencernya sebenarnya. Bener sih. Lo inget nggak yang kayak kemarin yang kita bilang ada rumah tangga, prahara rumah tangga itu terus lo bilang gimmick kayaknya nih. Gitu. Iya, sekarang jadi nggak bisa ngebedain mana nyata mana enggak lagi gitu sama orang tersebut gitu ya. Jadi agak susah gitu ngebedain zaman sekarang tuh ini gimmick atau bukan, apa iya beneran tulus atau bukan. Jadi untuk bereaksi tuh jadi kadang-kadang kita mikir gitu. Jadi nggak nyaman kan sebenarnya coach ya. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh sebuah brand? Nah sebenarnya gini, kalau kayak tadi masalah itu kan ada 2 brand ya, satu brand influencer, satu brand produk. Iya, betul. Produknya apapun ya kan. Iya, iya. Nah kalau si produk ini sudah eksis cukup lama, dia nggak akan terlalu terdamage. Nah kan itu bisa kayak gitu, tapi si influencer malah damage jatuhnya. Emang sih secara kontrak dapat duit. Bener. Tapi dia kehilangan sesuatu yang lebih dari duit, yaitu trust audiensnya dia. Itu bahkan yang mungkin susah fansnya dia ada yang bilang, lu kenapa sih pakai yang kayak gitu-gitu, mau aja disuruh kayak gitu-gitu, itu kan nggak lu banget. Gue percaya lu sama lu, tapi kenapa lu giniin ya? Gue jadi ngerasanya kayak tadi kan udah ngasih saran sepenuh hati, emang bener-bener karena kita care, dan akhirnya merasa ya gue diginiin doang. Ya udah akhirnya orang kecewa. Nah ini kan harus ada 2 brand gitu. Jadi kalau bagaimana sih cara brand yang bagus untuk bikin kayak gini? Kayak tadi balik lagi kita ke purpose-nya. Sebenarnya message yang mau diangkat apa sih? Purpose-nya bangun brand campaign-nya ini apa? Kalau mau naikin awareness kayaknya ada banyak cara yang lain deh. Nah berdasarkan research juga itu saat ini orang akan tertarik melihat brand, untuk mengikuti brand, memfollow sebuah brand, make attention dengan sebuah brand kalau si brand itu bisa menunjukkan sisi empati yang tinggi akan keadaan yang terjadi saat ini. Oke. Nah kalau ini kan justru terbalik. Orang lagi keadaan kayak gini, terus kalau saya menilainya malah beli hotel gitu loh. Nggak menunjukkan sisi empatinya itu ya coach ya. Iya. Lebih keren kalau dibikin nih hotel lagi bagi-bagi kamar. Nah itu kan lebih asik. Lebih asik gitu. Dan juga bisa ngajak lebih banyak orang, lebih banyak influencer yang akhirnya efeknya bisa lebih double dari cuman menggunakan satu influencer tertentu yang belum tentu followernya dia sesuai dengan segmen marketnya si brand. Itu juga tuh yang perlu diingat ya. Iya benar. Jadi sebenarnya banyak strategi, banyak cara untuk bisa bikin brand kita tuh stand out di antara yang lain gitu ya. Yang harus dipertimbangkan tuh yang tadi sebenarnya apa yang mau dicapai dengan satu activity yang kita lakukan ini gitu. Itu apakah kalau misalnya mau brand awareness ya sebenarnya tadi banyak cara tadi itu gitu. Dan ingat sesuatu yang mungkin kita lakukan itu bisa backfire buat kita kalau cara penanganannya tuh tidak tepat gitu kan gitu, dan bisa bisa merugikan kedua belah pihak, brandnya juga walaupun tidak terdamage tapi juga ada damage-nya. Terutama yang mau jadi influencer juga harus bijak, berarti pilih-pilih. Betul. Gitu. Karena kan dia selama ini udah punya branding tertentu nih, dia udah dan dia udah susah-susah ngebangun brandingnya dia, engagementnya dia gitu kan, bersama dengan follower dan segala macem. Iya, jadi emang harus hati-hati nih sebagai influencer. Terakhir coach, supaya brand lebih kelihatan di antara pemain atau kompetitornya, apa yang harus dilakukan? Dan seperti apa influencer yang harus dia pilih? Silahkan. Nah, ini juga ada banyak miskonsepsi di sini nih. Jadi kadang-kadang gini, kalau aku mulai dari influencer dulu ya. Memilih influencer itu juga nggak sembarangan. Nggak selamanya yang punya follower besar, ya kan, itu cocok dijadiin influencer sebagai influencer kita, gitu loh. Jadi sebenarnya yang perlu dicari adalah
cocok nggak segmen market kita dengan crowdnya si influencer. Terlepas berapa followernya, mau 1 juta, mau cuma 10.000, gitu. Kadang-kadang pakai misalnya mikro influencer yang kecil tapi segmennya pas dengan kita. Nah itu efek repetisi buzzernya itu berulang. Buzzer bukan buzzer politik ya, tapi buzzer itu sebenarnya kan istilahnya suara yang berulang. Nah, repetisi itu akan lebih kuat dibandingin yang 1 juta. Jadi engagementnya lebih tinggi. Jadi yang perlu dilihat adalah sebenarnya bukan follower, tapi engagement rate-nya si influencer itu. Dia boleh punya 1 juta, tapi dia posting yang like cuma 80. Lah gunanya apaan? Iya benar. Tapi dia followernya 10.000, tapi sekali dia taruh misalnya foto di Instagram yang nge-like bisa 1.000, bisa 2.000. Nah itu kan gede tuh level of engagement-nya. Nah yang seperti ini justru lebih bagus dipakai rather than yang besar-besar cuman mahal doang. Aku yang like 5, tapi yang like aku misalnya Bu Susi Pujiastuti, Bu Sri Mulyani gitu. 5 doang, tapi kan bisa juga dong. Ya yang like ya. Berarti influencer juga yang follow lo gitu maksudnya. Oke, itu dari sisi influencer ya Coach Pande ya. Nah kalau dari sisi brandnya sendiri untuk stand out, nah sebuah brand itu mesti clear dulu sebenarnya. USP-nya dia ada di mana sih, sama UVP-nya dia ada di mana. Nah, USP itu kalau aku mendefinisikannya gini, apa yang membuat dia itu berbeda secara spesifikasi. Nah, jadi anggapan kalau kita ambil misalnya sepeda motor, apa sih bedanya pabrikan satu sama yang lain? Oh, kalau yang ini bahannya terbuat dari bodinya terbuat dari besi misalnya gitu. Ininya begini. Jadi secara spesifikasi yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Itu USP. Ini modelnya begini gitu. Jadi itulah USP, namanya unique selling point. Nah, ada lagi namanya UVP, adalah unique value proposition. Nah, disinilah trikinya sebenarnya. Jadi UVP itu biasanya saya mengelompokkan ada 3. Ada yang namanya core value, itu adalah apa yang menjadi value paling utama di brand itu di dalamnya, dan itu harus bisa terasa ke stakeholdernya. Nah, yang kedua itu namanya emotional value. Emotional value itu apa yang istilahnya customernya atau audiensnya si brand ini merasakan apa ketika dia membeli si brand itu. Terlepas bisa produk, bisa barang, bisa jasa ya. Rasa yang jadi kalau diberikan misalnya, gitu ya. Saya contoh lah mobil yang logonya bintang 3 itu, ketika saya beli, kita tuh jadi ngerasa kece, keren, ngerasa emotional value, VIP gitu. Nah itu namanya emotional value. Nah kalau brand belum bisa memikirkan ini, ya akhirnya orang jadi nggak punya perasaan apa-apa ketika membeli. Ya udah kayak beli barang biasa aja. Kayak beli barang di marketplace aja, habis beli ya udah selesai, ketawa-ketawa, rusak beli lagi. Tapi kalau barang yang seperti itu kan misalnya kayak sneakers yang limited edition tertentu, ketika beli barang gue limited loh. Ada egonya di situ. Nah, yang terakhir itu namanya social value. Ini adalah apa acknowledgement secara umum yang diberikan oleh si brand. Nah, aku ambil contoh mobil bintang 3 tadi. Ketika pakai itu, orang-orang langsung mikir, oh dia tajir bro, oh dia sukses, oh beda kelas kita sama dia. Nah ini persepsi di luar, bukan di dalam audiens, tapi di luarnya. Istilahnya yang social value ini kita digosipin apalah, dijulitin apa sama orang, itu social value-nya di situ. I see. Oke, jadi emang brand tuh harus mikirin ini nih, USP atau UVP-nya ya. Siap kalau begitu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Coach Pande ini bisa membuat brand dan influencer lebih punya kebijakan lagi nih untuk melakukan gimmick-gimmick atau marketing strateginya ya. Iya, betul. Siap kalau begitu. Terima kasih banyak Coach Pande Pras, brand coach and advisor. Have a good day.
Di All New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning. Seru ya ngomongin fenomena gimmick ini. Karena memang ternyata nih dari hasil obrolan-obrolan kita sama Bimo, Mas Pande, Febri Sekar, itu gue jadi akhirnya gak terlalu ngerasa bahwa fenomena gimmick ini berlebihan. Karena memang itu sebetulnya adalah upaya kreatif yang dilakukan ya untuk bisa masuk ke alam bawah sadar orang lain. Bener. Tanpa kayaknya tuh lo pengen jualan banget gitu loh. Kalau misalnya kayak zaman dulu kan misalnya ngambil begini, aduh aku aus banget nih gitu, misalnya ngambil tumbler tapi begitu ada brandnya gitu kan, kayaknya udah jadi ketahuan. Itu mah justru ya nggak ada proses kreatifnya. Iya kan? Langsung jualan aja gitu. Iya. Tapi sekarang justru banyak proses kreatif, jadi soft selling gitu ya. Iya sebenarnya Bun, kalau dipikir-pikir ya nggak sih. Dan keren-keren sih. Iya. Akhirnya banyak orang yang bikin promo ini dengan cara yang lain, nggak pakai cara yang biasa, dan jadi konten yang menarik untuk dinikmatin. Menurut gue, menyedot perhatiannya itu ya. Kadang-kadang kitanya aja nih netizen yang terlalu reaktif, tau nggak lo? Iya. Jadi begitu ada promo, begitu ada kejadian, gitu. Padahal tunggu aja dulu, coba lihat dulu, ntar dulu, sabar. Nanti juga ada penjelasannya. Iya gak sih? Tapi netizen kan gitu. Sekarang mana ada yang bisa sabar sih dengan segala kecepatan yang terjadi di dunia ini, ya kan, yang proses serba cepat. Mereka juga proses penilaiannya juga langsung cepat gitu. Betul. Memang fenomena gimmick ini menyedot perhatian begitu besar, tetapi sudah barang tentu ya pasti akan ada efek-efek di mana netizen juga jadi mikir gimmick nih gitu. Iya, itu dia. Jadi sebenarnya buat brand, buat influencer ya harus lebih bijak juga nih kalau misalnya mau bikin gimmick promo dari sebuah campaign gitu ya. Dan sebagai netizen, mudah-mudahan obrolan kita hari ini nih bisa ngebuka cakrawala kita gitu. Waduh, cakrawala kan yang kebuka. Jangan terlalu cepat emosi, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Karena apapun yang lo lihat di dunia digital zaman sekarang, maknanya bisa double. Nah, jangan lupa Kiss Listeners untuk nonton juga YouTube kita ya, konten-konten kita, podcast kita yang lain. Yang ini nih cuma di sini di YouTube Kiss 951 FM. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Cing. Ya, buat Kiss Listeners juga tungguin ya YouTube channel kita, podcast kita ini di channel Kiss 951 FM. Kiss 95,1 FM.